Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada malam hari ini kita berada di rumah Bapak Nur Abadi yang berada di Desa Purwokerto, Kecamatan Serat. Kita akan mengupas secara lebih lanjut terkait tentang pesarian Brebes sendiri yang ada di Dusun Medali, Desa Purwokerto, Kecamatan Serat. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan mengikuti bincang-bincang kita pada malam hari dengan Bapak Nur Abadi sebagai tokoh masyarakat terkait tentang sejarah pesarian Brebes sendiri yang ada di Dusun Medali, Desa Purwokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, para punten ingkang kathah, kula sakonco dari Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Serat. Pada malam hari ini kita akan menggali terkait tentang sejarah ataupun cerita yang berkaitan dengan pesarian Brebes sendiri. Yang notabene sesuai apa yang saya dengar Pak Nur, bahwa pesarian Brebes sendiri ini adalah sebuah pesarian aulia. Ya, Menurut Pak Nur, apakah benar dan bagaimana ceritanya? Menurut ini bisa dijelaskan. ya kalau ceritanya memang itu, bahkan tidak hanya benar, sangat benar kalau di makam Brebes itu ada sayang-sayangnya para aulia, juga ada makamnya Habib atau Sayyid, dan di situ juga ada makam Raden atau pangeran yang masih terang Brawijaya Majapahit. Tapi yang satu itu rupanya tidak dikenal oleh banyak orang karena sangat terlalu tua, terlalu lama. Terus yang Pak Nur, tadi Pak Nur menyampaikan ada dua makam, satu makamnya Habib dan yang satu adalah makamnya Raden. Yang satunya Nah, dari yang Habib itu dari Mataram, dari Mataram, Raden Majapahit. dari Majapahit. Itu untuk yang Habib Pak Nur. Untuk yang Habib ini paringan nasmo sinten Pak Nur. Habib itu sebetulnya kan ada dua panggilan, Habib atau Sayyid, ini sama saja. Nama Sayyidnya adalah Sayyid Bukhari Mukmin. Sayyid Bukhari Mukmin, atas nama tokohnya agama namanya Syekh Abdullah, atas namanya kejawen itu Mbah Ponco Suweryo, Mbah Ponco Suweryo Hadi Kusumo. Lajeng ingkang setunggal wau Sunan Majapahit itu yang dia Raden Abdullah Raden Abdullah bin Siti Fatimah binti Maimun, itu sangat terkenal di dunia. Jarang disebutkan ayahnya, tapi yang disebutkan selalu ibunya, karena ibunya memang orang yang sangat hebat. Kalau ayahnya Brawijaya tidak disebutkan, sudah banyak istri selir gitu. Terus nyata Pak Nur, seperti yang pernah saya dengar bahwa pesarian Brebes sendiri ini adalah makam dari Sunan. Kemudian apakah benar beliau ini adalah penyebar agama Islam sekitar
tahun di Perang Jawa 1825 sampai 1830. Nah, bisa kan? Insya Allah benar. Selain penyebar agama Islam di wilayah kita ini, termasuk masjid peninggalannya yang sekarang sudah tidak ada, itu masuk masjid tertua di Kabupaten Blitar paling. Terus masjid santren itu namanya ya, nama yang itu kan belum lama ya, masjid di atas dulu kan di bawah. Menurut sejarah waktu masjid di bawah itu banyak cerita. terus komplek pemakaman itu wonten lokasi sekitar masjid maupun wonten Ya, istilahnya di belakang imaman masjid yang lama yang tinggal bekasnya itu pemakamannya makam Aulia. wonten pinggir gisik pinggiran berantas. Ya, Oh, nggih. Terus ngaten menurut cerita lagi nih bahwa makam wonten santren iki dipunjenenge makam Brebes nggih. Nah, menurut pengetahuan Mbah Nur pinten-pinten atau artinya makam Brebes ini menurut jenengan apa? Menurut saya itu sebenarnya juga cita-cita dari orang yang tua-tua dulu, bahkan orang tua tersebut masih ada keturunan dari beliau. Ceritanya adalah waktu masjidnya di bawah dulu itu sebenarnya masih zaman Belanda. Itu Sungai Berantas kan sering banjir. Dan meskipun banjir, sebenarnya lokasi ini itu tidak terkena air. Tapi meskipun tidak kena air yang besar, tapi air yang kecil itu rembesan kan ya tetap nyampe. Akhirnya nih dinamakan Brebes Milin. Waktu itu masjidnya dan masyarakatnya itu sering kedatangan air meskipun bukan air yang besar. Brebes Mili. Selain itu juga yang Brebes Mili itu tidak hanya airnya, tapi santrinya dari sana-sana jauh itu selalu kedatangan, itu artinya kan mengalir terus. Mengalir yang kecil kan rembes namanya. Terus ningali tahun sejarah bahwa makam atau pesarian itu adalah pesarian seorang ulama penyebar agama Islam di masa Perang Jawa 1825 sampai 1830. Mungkin apakah ada kaitannya bahwa makam itu salah satunya penderek Pangeran Diponegoro? Ya, memang ada salah satu makam penderek Pangeran Diponegoro yang bernama Mbah Kiai Hasan Mujahid. Mbah Hasan Mujahid itu adalah penderek Pangeran Diponegoro. Ya, masuk ya punya perjuangan di masa Diponegoro. Iya. Terus kalau yang asli pendereknya Diponegoro ada lagi yang lainnya. Kayaknya terus Mbah Poncon itu penderek Diponegoro. Mbah Poncon itu insya Allah malah sebelumnya Pangeran Diponegoro, karena beliau pernah menjadi patih Mataram. Entah yang periode berapa kan, Raja Mataram kan bertahap-tahap ganti-ganti, itu yang beberapa orang paham. Bahkan Mbah Poncon itu pernah menyelamatkan putra mahkota Raja Mataram yang akan dibunuh oleh putranya istri selir. Lalu jabatannya patih itu dilepas demi untuk menyelamatkan putra mahkota, lari ke sini ke Brebes Mili. Terus nyata baru ini rada meluas lagi dengan sejarah berdirinya Desa Purwokerto kali yang tentang ulama yang saat berada atau makamnya di pesarian Brebes Mili. Ini nopo enten kaitannya antara sejarah Desa Purwokerto dengan para ulama nih?
menurut jenengan? Masalahnya bukan ada kaitannya. Memang saat itu yang namanya berjuang menghadapi Belanda itu rata-rata kan orang alim atau kiai, tokoh agama yang punya keberanian. Jadi itu meskipun bukan desa sebelah, ternyata ya waktunya juga sekitar itu. Memang kalau desa Purwokerto itu dengan pendiri masjid yang tua itu hampir bersamaan. Oh. Termasuk tokohnya itu pun juga kelihatannya ada hubungan famili. Terus nyata ketika ada hubungan famili, saya pernah membaca sebuah buku antara Kerjen, Pakeserjo, dan Purwokerto. Niki nopo enten rentetan cerita, dengan rentetannya cerita itu, kalau yang cerita orang sebelah utara katanya ya dulu yang utara, kalau yang cerita itu orang selatan, orang sini katanya duluan Purwokerto, karena nama Purwo itu kan wiwitan, berarti kan lebih dulu. Tapi pendirinya memangnya kalau kerja dengan Pakeserjo itu ada hubungannya, ada kesamaan cerita. Tapi kalau Purwokerto ternyata asal usul perjuangannya itu dari Mataram atau Ponorogo atau Trenggalek. Kalau kerjaan Pakeserjo kan dari Kediri yang bagian Pawanan. Kaitannya dengan tokoh yang ada di Pakeserjo, kemudian tokoh yang ada di Kerjen, terus kemudian tokoh yang wonten di Pesarian sendiri. Itu napa wonten hubungan saudara? Itu ceritanya betul. Ternyata kalau hubungan saudara, karena saudara itu menurut pengetahuan saya akan dua macam. Saudara karena ada hubungan darah, dua saudara karena ada hubungan keimanan atau perjuangan. Di situ yang lebih kuat adalah saudara hubungan perjuangan atau keimanan. Karena kalau meneliti hubungan saudara itu sulit. Terus sekarang ada kita periksa ke dokter DNA dulu. Kalau perjuangan teman saudara berjuang, saudara seiman itu jelas ada. Tidak usah pakai dokter. Tokoh yang ada di Besmi, yang ada di Cantik, nah, itu belum hubungan, apakah ini ada hubungan darah dan sebagainya, apa saudara kan belum ya. Kalau disebutkan Dung Cangkring itu memang ada hubungan saudara darah. Karena sesepuh Dung Cangkring pun itu ternyata waktu sebelum meninggal sudah wasiat untuk dimakamkan di Besmi, dan ternyata ya terlaksana sekarang makamnya di Besmi. Tapi yang tokoh Dung Cangkring yang lainnya ya tetap di sana, tidak karena hanya teman saudara berjuang, bukan saudara darah. Tapi yang satu dan yang satu memang ada hubungan darah dengan Besmi. Yang ada di Dung Cangkring ada hubungan saudara itu namanya siapa? Mbah Yai Asror. Mbah Yai Asror. Nah, saudara yang di sini atau orang tuanya bernama Mbah Yai Sakban. Punya menantu Mbah Yai Kasanujaya tadi yang masuk berjuang dengan Diponegoro. Kalau Purwokerto itu cerita yang dulu
kenapa kok dinamakan Desa Purwokerto? Karena memang yang babat yang pertama itu namanya, tapi nama samaran. Waktu dulu kan zaman Belanda kalau tidak pakai samaran kan rawan diculik. Nama samarannya adalah Mbah Wonokerto. Mbah Wonokerto. Terus nama Raden Marto Diningrat, garis miring Suryo Kusumo Diningrat, itu nama dari Mataram. Terus nama ulamanya rata-rata perjuang dulu itu kiai ulama. Nama ulamanya adalah Muhammad Abu Naim Fatahillah. Ada Fatahillah ini bukan orang sembarangan, biasanya keluarga Banten atau Mataram itu. Muhammad Abu Naim Fatahillah. Dan itu makamnya saya pernah tanya Lurah Tangin di lain yang sudah tua, tidak tahu kata orang tua di bedari, kata dukun bedari ditumpuk dan tapi saya sudah tahu. Tetapi juga belum di bisa diupeni ahli warisnya oleh Mbah Rubinah Luau. Terakhir ada yang di Blitar di Tanjung atau di Jalan Bengkol, yang tepatnya yang punya waris pas itu orang itu ya, orangnya yang sangat mendukung Pak, juga bila diperbaiki dan minta jalan juga boleh. Tapi saya pernah hubungi Pak Lurah, ternyata tidak ada kelanjutannya. Ya diam. Kan karena saya punya teman sering dapat panggilan untuk membuka makam yang terendam ini babat di sana, sering dipanggil sampai di luar kabupaten, luar Jawa Timur. Itu setelah berhasil ditemukan maka diperbaiki, terjadikan acara kirapan pakai jadul. Itu sampai sekarang teman saya masih ada, orangnya di Jatimang utara makam Bung Karno, sering langsing. Ya, makanya saya yakin dengan makam yang babat Purwokerto namanya seperti itu. Teman saya itu waktu jalan-jalan ke sana sering kan ke makam-makam dapat panggilan pamong mampir sini, langsung cerita, Pak Nur, saya tadi malam kok bermimpi ketemu makam, ada di situ ada orang berjubah putih seperti yang di Ponorogo, pakai keris Pandowo limo duduk di bawah pohon sawo, dan sebelahnya sawo itu kok kayak banyak pohon wadang yang baru ditebangi. Terus saya mana pohonnya sawo, langsung ayo saya antarkan. Kenapa teman saya kok cerita begitu? Karena mbah yang hidup di sawo itu ngejek teman saya, wong ngendi-ngendi mbok parani, masa aku mbahmu kok orang mbok ambil toling. Aku langsung bilang, itu kayak perlihatkan persis dengan ingatnya pohonnya sawo, di bawah sawo ada batu bekas juga duduk, di sebelahnya juga bekas pohon pada yang lalu ditebang. Terus saya usaha mencari di rumput-rumputan, akhirnya ketemu. Itu salah satu makam itu ya yang terbesar, yang istilahnya yang ada auranya, satu ada dan lainnya masih banyak, tapi tidak ada tandanya. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun di pertanian, dan karena itu banyak pohonnya pring. Setelah itu saya sampaikan pada teman yang ahli begitu, yang dari Pura, dari mana, kerajaan sebenarnya yang sama. Nah, yang satu lagi orang tua yang sekarang sudah meninggal masuk desa sini, tengah-tengah desa ini, langsung menunjuk pada saya, iku mbahmu lho Ling, sing ngayomi sampean kadian sampai iki yo iku mbahmu. Upama sampean ora diayomi mbahmu, mungkin aman wis bareng dhisik. Kan kula niki meskipun orang nggak punya, orang kecil, tapi sering mendapat
ancaman-ancaman yang urusan dengan nyawa itu. Ya nggak tahu, nggak ada yang diharapkan dari yang tidak punya kelebihan apa-apa kok sering mendapatkan tanda-tandanya yang sering sekali sejak hujan. Terus yang kemarin terkait tentang sejarah Purwokerto, minimal bahwa kan sudah bercerita bahwa perkiraan Mertodiningrat itu adalah yang membabat wilayah Wonokerto pada saat itu yang sekarang adalah Purwokerto. Kan ngoten nek ngeten kan pinten secara tahun baru pinten arah-arah tahun ngoten sing tahun sama sekali tidak, karena orang cerita orang tua ini jarang menyebutkan tahunnya. Oh gitu. Bisanya memahami tahun setelah ketemu catatan dari pemerintah biasanya yang atas tahun ini mungkin bawahnya sekian itu kan belum pasti itu kan cuma diturut selisih berapa puluh. Terus nalikon itu kan tasik dereng wonten bentuk pemerintahan, berarti artinya pemerintahan kados hari ini kepala desa itu pada waktu itu dereng wonten berarti kake nalikon namine Wonokerto niku dereng wonten nggih. Terus matur-matur dengan perjalanan waktu muncul pemerintahan desa. Nah, pinten-pinten Pak. Lurah pertama Purwokerto nya menurut jenengan sinten Pak? Lurah pertama Purwokerto menurut kula niku Mbah Eko Mejo. Mbah Eko Mejo. Terus tapi lah katanya orang tuanya Pak Lurah atau ya istrinya itu sebelah perempatan ini kan itu yang pertama, tapi itu tidak punya peninggalan sejarah atau perjuangan apapun tadi di jalannya. Padahal kalau orang sehebat zaman dulu jadi lurah itu seperti punya peninggalan sejarah atau peninggalan apa. Tapi kalau yang namanya Mbah Eko Mejo itu banyak peninggalan di desa ini maupun di luar desa. Karena saya sangat yakin kalau itu Mbah Eko Mejo itu sampan yang paling dulu, karena dulu bapak saya dolan ke desa Garian ketemu sesepuh kami itu Garian yang paling tua, itu bercerita kalau wilayah mbahmu ini sampai tekan kene boleh. Jadi ini Jawa Kajang, nah Purwokerto, Karanggayam, Kunir, Garian ini sing lurahi mbahmu. Dalam desa ini berarti Demang. Demang ini berarti kan yo lebih tua daripada lurah. Sebelum lurah ada Demang. Terpeninggalannya lagi danyangan-danyangan yang untuk pagar Beteng Gunung Kelut itu ya juga tanamannya Mbah Lurah Eko Mejo ini. Sebenarnya atas tanamannya apa? Dukuh Pates itu namanya danyangannya itu namanya Mbah Brandong. Tapi lengkapnya sebenarnya bukan Brandong, ini Sumber Andong. Memang waktu itu ada sumbernya dan ada pohonnya Andong. Itu sampai Solo Kajang pinggiran yang utara ini. Akhirnya waktu Gunung Kelut meletus berapa kali desa Purwokerto tidak tersentuh sama sekali. Pada Pagi Serjo jaraknya cuma berapa meter, ludes tangan tinggi. Sumber Andong, terus jangannya di Purwokerto Lurah. Jangan Pak, dengan medali berarti jangan dari niku Mbah Tauhid niku istilahnya tempatnya kan jadi kenal yang baru waktu Mbah Lurah Eko Mejo nggih penyelamatan lahar Kelut jadi di bagian utara sampai timur termasuk Ndomon itu Kuto Ijo itu kan ya untuk itu dulu itu orang kan sering nyadar kalau ditanami dibuatkan tempat yang menetap kan enak sebetulnya sebagai tumpuk bagian pinggir juga dulu ada, tapi
Jadi jadi Ingkang pertama berarti Pak Lurahnya berarti Eko Mbah Eko Ojo, terus dan itu Mbah Lurah Tabut, Lurah Tabut, mantun Mbah Lurah Tabut berarti Mbah Jawahi, terus Mbah Kasitangin, Pak Musahi, lajeng Pak Agus, lajeng Pak Asar Pengeki berarti Mbah Eko Ojo, Mbah Lurah Tabut, Mbah Jawari, Pak Kasitangin, Pak Agus, Pak Asar Pengeki niki balik malih datang resmi. Kula mireng rumiyin bilih lokasi pesarian Brebes niku kan pesarian dengan istilahnya disakralkan kan. Napa leres misalkan wonten manuk miber napa wonten enten niku ceblok wonten. Nggih. Insyaallah niku leres dan kula nggih yakin dari manuk niku kula nggih yakin artinya sing sumber piyambak niku sing sanese manuk niku kata kejadian ingkang cara Jawa ngarani kuat pipih diadain kayak belangkokan pecahan kelapa itu terus kencingnya disiramkan ke makamnya kimbah ngelak langsung dia kesurupan sampai di mana beberapa hari bahkan sampai tahunan nggak normal. Terus sering kejadian yang mirip-mirip gitu bukan ngamek laba tahun ndas itu biasa wanita di pepohonan di pekarang di dan tapi ketika di makamnya Mbah Ponco itu ada santaunya besar sangat besar kepanjang itu lekas baru nyentuh saja sudah dikejar hanya 1 tahun langsung lari sampai kehabisan tenaga hanya 1 tahun padahal sudah biasa tahu kalau di situ ada makamnya kurang hebat. Terus ternyata sekarang yang saya nambah sedikit yang saya katakan anak angkatnya dari Puramata Mataram itu sekarang kan makamnya di Banyuwangi itu masya Allah makamnya megah sekali dan ramai sekali namanya Raden Mas Joyo Purnomo. Jadi kalau Raden banyak tidak masih pakai emas itu memang putra masih langsung sampai sekarang itu lokasinya masih terawat. Terus ngeten Mbak terkait tentang apa makam atau pesarian sendiri sakniki napa tasih wonten Mbak istilahnya yang ingkang karo mriku utawi dari pihak keluarga mungkin ngawontenaken doa tahlilan wonten niku tasih wonten. Alhamdulillah akhir-akhir nikah sekitar 1 tahun semakin berkembang karena kumpulan wirid atau berzikir atau berdoa itu mempunyai jamaah yang banyak setiap malam Rebu Legi berarti Selasa malam itu mengadakan selawatan memakai gerbang dan namanya waktu itu banyak bahkan sering jadi Habib di rombongannya itu ada 3 Habib, 2 ustadznya, 2 guskusnya banyak itu setiap 8 hari sekali itu yang khusus Mbah Ponco tapi lainnya kan juga ikut didoakan tapi kalau yang sambil rehabana itu tadi juga ada kegiatan malam Jumat Legi itu ya tahlilan biasa itu yang mimpin memang keluarganya situ. Terusnya Mbak Nur dari keluarga Mbak Nur ya Mbak apakah masih ada rentetannya sederet saking Mbak Ponco pembahasan Mbah Ponco ya.
Nabi pulau saking Mbah Ponto itu enten hubungan sederek. Nabi pulau Mbah Putih ke atas itu canggah, saya itu kakaknya Mbah Ponco. Tapi kalau saya dari Mbah laki-laki ke atas itu buyut saya laki-laki itu pisanan dengan Mbah Ponco. Sesuai dengan sejarah yang saya baca, bahwa Mertodiningrat yang saat ini makamnya ada di Setono Gedong Trenggalek, Ya. itu bahwa Mertodiningrat itu pernah menjabat Bupati Srengat pada era 1765 sampai 1825. Apakah benar Mertodiningrat sing Mbah Nur aturne wau itu adalah napa istilah sing babat wilayah Purwokerto? Niku napa sami? Itu memang sulit. Pejuang-pejuang dulu itu di sana juga babat, di sana babat, kok namanya sama, kadang nggak sama persis, tapi mirip, tapi tahunnya sama. Yang Mertodiningrat di sini juga ada di istilah jalur dari bupati yang berapa, bisa dengan yang Patih, karena itu memang ada jalurnya. Tapi cerita seperti itu memang orang itu meskipun jabat atau misalnya tentara, kalau punya derajat dia ulama biasanya kan zaman dulu ada derajat wali, itu memang bisa menjadi banyak atau berapa. Yang satu berjuang di sana, kok namanya kok persis, yang satu tulis ini persis. Di Trenggalek memang juga ada, Ponorogo bahkan juga ada. Itu bukan sesuatu yang kaya. Cerita-cerita zaman kenabian, zaman sahabat juga banyak yang kita balik semua, makanya kok banyak ke asli semua. Terus saya juga penasaran ketika Mbak Nur tadi menyampaikan bahwa sing babat wilayah Wonokerto pada waktu itu yang sekarang Purwokerto itu adalah Mertodiningrat. Nah, ketepaan kami di penggalian sejarah Kabupaten Srengat di era 1765 sampai 1830 itu bahwa Mertodiningrat itu saat ini makamnya wonten Trenggalek itu. Nah, kami juga penasaran. Mungkin nanti saya juga kepingin diskusi, dialog, besok dengan Mbak Nur untuk kapan waktunya, biar nanti Mertodiningrat yang dulu pernah babat wilayah Wonokerto yang sekarang adalah Purwokerto, apakah sama dengan Mertodiningrat yang pada waktu itu menjabat Bupati Srengat yang kedua. Ya, itu. Ternyata oleh sesepuh ya desa sebelahnya itu diantarkan ke keturunannya, istilahnya yang itu menjabat kepala sekolah, namanya Raden Sutadi. Terus saya diantarkan ke makam. Setelah di makam itu diam itu langsung saya dijaga. Suwung nih, wonge ngindangi dulure yang Srengat. Berkata-kata kok suwung nih, ngindangi keluarga dulure yang Srengat. Iya, Srengat yang Purwokerto apa Srengat yang di Gunung Ngapatok itu. Tapi kan jelas ada kaitannya kerabat kalau sampai sambak memang barang yang sudah mati itu, kalau orang alim atau wali itu masih hidup bisa keliaran kemana-mana. Sementara itu mungkin Pak Nur nanti sampai sudah saya
Kenapa kersane anak cucu kita itu mengerti tentang sejarah tempo dulu. Terus saya bersama teman-teman memang sengaja untuk menggali sejarah khususnya di Kecamatan Sengat, nanti kemudian untuk desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sengat. Dan baru para pendengar kata sementara waktu kita koma dulu, maka sanes medal dulu tak wawancara malih menurut datang dengan terkait tentang Purwokerto, Brebes Mili dan lain sebagainya. Maka nanti ini orangnya ini sadarnya yang mundur menyelesaikan acara ini kalau ini titip atau pesan kegiatan ini kedahipun tetap disambungi kalian amal ibadah yang urusan pun kalian agama, karena sudah didawuhkan oleh Rasulullah. Dawuhnya Rasulullah ini bahar yurfa'u adapun mina amwat bidu'ail ahya, artinya akan diangkat atau dihilangkan atau dimaafkan, yaitu dosa-dosanya, siksanya bukan ya. Nah, tapi siksanya orang-orang yang mati sebab doanya orang yang mati itu. Jadi untuk apa kita mencari sejarah orang-orang mati kalau tidak didampingi dengan mendoakan? Tadi kalau lanjutan jauhnya Rasulullah, untuk apa mendoakan? Ternyata juga ada banyak hasilnya. Tambah jauhnya Rasulullah, man anak nganyiin istajaballahu lahu ila janah. Barang siapa yang hidup ini mau mendoakan, menolong, atau menolong orang yang sudah mati, maka diwajibkan oleh Allah orang tersebut masuk surga. Jadi yang mati yang mendapat hasil, yang hidup yang mendapat hasil, itu sangat penting digabungkan dengan urusan-urusan ini agar tidak sia-sia. Insyaallah sampun. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita sudah mendapatkan beberapa penjelasan terkait tentang makam atau pesarian Brebes Mili yang ada di Dusun Medali, Desa Purwokerto, dan juga sedikit terkait tentang sejarah Desa Purwokerto. Untuk lebih lengkapnya kita akan kembali lagi untuk episode yang berikutnya. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.